Salam hebat, bertemu kembali untuk belajar bersama Bapak Ibu Kepala SMK, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Bapak Ibu Guru pada umumnya. Kita akan bersama-sama mentelaah dan memahami tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di saat ini, di mana kita mengalami atau menghadapi pandemi COVID-19 dan pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan kondisi tersebut, dan sekolah tentunya menyesuaikan dan melaksanakan regulasi yang sudah dikeluarkan. Mari kita akan coba pahami. Saya sudah simpan di Google Drive. Kita akan buka. Nah, kita buka di sini, dan di folder COVID sudah saya simpan beberapa informasi. Saya akan memulai dari informasi yang paling baru, yaitu dari infografis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, bahwa yang pertama untuk UN 2020 ujian nasional dan uji kompetensi keahlian dibatalkan, dan dua kegiatan itu tidak menjadi syarat kelulusan. Itu yang pertama. Kemudian untuk ujian sekolah, bahwa nomor 2, ujian sekolah tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum, dan sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan. Jadi dari infografis ini dapat kita pahami bahwa yang pertama, khususnya Jawa Tengah sudah tidak mengikuti ujian nasional, berarti tidak ada SKHUN. Kemudian UKK karena kondisinya memang belum memungkinkan, sehingga memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan, sehingga praktis bahwa untuk mengukur kompetensi yang nanti akan digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan, sekolah menggunakan nilai peserta didik dari mulai semester 1 sampai dengan semester 5, dan tentunya ada nilai di semester 6 sebagai nilai-nilai terakhir, entah itu nilai harian atau nilai tengah semester atau juga nilai semester nilai-nilai yang lain. Kemudian yang berikutnya saya mengajak untuk menelaah di kegiatan video conference yang dilakukan oleh Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Di sana juga ditegaskan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan secara umum adalah di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, tapi juga ada beberapa yang terkait dengan ujian. Saya akan fokus pada kegiatan berkaitan dengan ujian di poin-poin di bawah. Nah, ini ada beberapa terkait dengan surat edaran Mendikbud nomor 4. Juga di sana sudah diperjelas bahwa UN tahun 2020 dibatalkan, termasuk UKK. Kemudian UN tidak menjadi syarat kelulusan karena memang tidak ada nilainya. Kemudian
Untuk ujian sekolah digunakan yang akan digunakan untuk kelulusan ditentukan sebagai berikut. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan sama seperti tadi, saya kira. Kemudian ini sudah dilaksanakan bahwa sekolah-sekolah sudah melaksanakan ujian sekolah secara online. Kemudian ini sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini kelulusan sekolah menengah kejuruan ditentukan berdasarkan nilai rapot. Sekali lagi itu menjadi poin pertama. Kemudian praktek kerja lapangan atau PKL atau juga prakerin, portofolio yang selama ini dimiliki oleh peserta didik, dan nilai praktek selama 5 semester terakhir dan nilai semester genap. Ini digunakan untuk penentuan kriteria. Ini kemudian ini kenaikan kelas, kita nanti bahas berikutnya. Ini terkait dengan Permendikbud 43. Di sana dikatakan bagian keempat tentang kelulusan peserta didik. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya peserta didik harus mengikuti pembelajaran mulai dari tingkat 10, 11, dan 12. Dan juga memenuhi kriteria kenaikan tingkat dan ketentuan tata tertib sekolah yang bersangkutan. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi di antara nilai baik pengetahuan, keterampilan, ada nilai sikap dan minimalnya adalah baik. Memang ini adalah nilai kualitatif. Kemudian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi peserta didik juga mengikuti kegiatan-kegiatan di akhir proses pembelajaran, yaitu dalam hal ini adalah mengikuti ujian sekolah secara baik, tertib, dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Ini tentunya nanti akan diadakan rapat pleno kelulusan. Kemudian yang di dalam pos kalau tidak salah bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan akan dilaksanakan tanggal 2 itu rencana pengumuman UN, dan 1 hari setelah pengumuman UN akan ditetapkan kelulusan dari satuan pendidikan, sehingga tanggal 3, tetapi tanggal 3 Mei itu jatuh pada hari Minggu, sehingga dilakukan untuk keputusan yang sampai hari ini belum ada perubahan, yaitu pada tanggal 4 Mei 2020. Ini terkait dengan kelulusan. Kemudian bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sebagai pengganti UKK, tentunya tentang sertifikat yang harus diterima oleh peserta didik. Untuk di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sana dikatakan bahwa tentang sertifikasi, sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Jadi nanti jelas bahwa peserta didik akan mendapat ijazah sebagai bukti dari yang bersangkutan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
Kemudian sertifikat kompetensi. Ini tentunya harus melalui proses uji kompetensi, dan ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan itu, karena hakikatnya uji sertifikat kompetensi itu tidak harus di akhir, tetapi bisa dilaksanakan pada berjenjang. Tetapi terkait dengan UKK yang dibatalkan, tentunya sekolah harus mengambil sikap yang khusus, yang tepat untuk membekali peserta didik dalam bentuk sertifikat. Silakan bisa mengambil nilai-nilai keterampilan, pengetahuan yang selama ini sudah dimiliki oleh mereka dari proses kegiatan selama ini, yaitu nilai-nilai yang masuk pada mapel produktif atau kejuruan. Itu saya kira sudah cukup jelas teman-teman, Bapak Ibu, untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sekali lagi poinnya adalah bahwa karena ujian nasional dan UKK dibatalkan, maka untuk menetapkan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berpedoman pada hasil ujian sekolah ditambah dengan nilai-nilai yang telah dicapai oleh peserta didik, dimulai dari nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 5 yang sudah tertuang dalam rapor, ditambah dengan nilai harian di semester 6. Formulasinya dipersilakan tentunya untuk dibahas di internal satuan pendidikan masing-masing. Yang jelas bahwa sekolah juga perlu menetapkan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang dalam bentuk SK Kepala Sekolah, sehingga ada kejelasan peserta didik dinyatakan lulus itu karena memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan tentunya regulasi kesepakatan dari seluruh dewan guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Mudah-mudahan penjelasan dan telaah kita ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas kepada Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, dan kita berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan normal kembali, dan dengan demikian kita akan secara maksimal bisa menghasilkan sumber daya manusia yang hebat. Terima kasih, salam hebat, tetap semangat dan tetap sehat.